Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kembali pagi ini kita bertemu dalam perenungan di Sapaan Pastoral. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Kita akan melakukan berbagai aktivitas kita, tapi biarlah perenungan ini bisa membekali kita untuk hidup tetap mendekat kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kami berjalan sendiri, kami tidak mampu ya Tuhan menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Dan ketika kami mau diperlengkapi, dibekali dengan perenungan firman Tuhan, biarlah ini boleh melegakan kami, menghiburkan, menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Biarlah ya Tuhan, senantiasa hati dan pikiran kami boleh tetap fokus kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini saya memberikan tema kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan. Diambil dari 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan yang menjadi fokus untuk tema kita kesetiaan Tuhan adalah di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat terkasih, ada seorang ibu yang mencurahkan isi hatinya. Ibu ini merasa begitu tertekan dengan berbagai persoalan yang bertubi-tubi datang menghantam kehidupannya. Sampai satu waktu dia ingin berdoa kepada Bapa di surga. Tetapi ketika dia berdoa kepada Bapanya, dia tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun di dalam doa tersebut. Yang ada hanyalah air mata yang terus-menerus mengalir. Dia coba untuk berkata-kata, tetapi tetap saja ketika dia berdiam mencoba untuk berkata-kata kepada Tuhan, yang ada adalah air mata kembali jatuh di pipi sang ibu ini. Jemaat yang terkasih, di saat pergumulan hidup begitu berat, terkadang kita tidak bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan terkadang tak jarang kita merasakan bahwasanya Tuhan itu jauh dari kita. Bahkan terkadang mungkin kita merasakan kalau Tuhan itu ternyata meninggalkan kita yang sedang dalam pergumulan yang begitu berat. Kita merasakan hidup ini terasa begitu pahit sehingga makan pun kita tidak lagi selera. Jemaat yang terkasih, ada kalanya umat pilihan Tuhan itu kelihatan tidak beriman ketika pergumulan hidup bertubi-tubi menghantamnya. Tentu kita pernah mendengarkan kisah Nabi Elia. Nabi Elia yang kita tahu, dia pernah meminta supaya Tuhan mengambil nyawanya. Bahkan Nabi besar selanjutnya yaitu Musa. Musa juga yang sudah jenuh menghadapi kebebalan bangsa Israel. Musa juga menghadapi pergumulan yang begitu berat. Jemaat yang terkasih, ada saat-saat tertentu di mana iman orang percaya itu mengalami keguncangan. Seperti Nabi Elia dan bahkan Nabi Musa yang jenuh dengan bangsa Israel. Jemaat yang terkasih, kebenaran firman yang baru kita baca tadi, terkhusus di ayat yang ke-13, tentunya itu memberikan penghiburan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena firman tadi merupakan janji Tuhan kepada setiap kita umat pilihannya yang sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang 13 ini kemungkinan besar adalah himne dari gereja mula-mula.
Firman tadi berisi tentang kesetiaan Allah atau God faithfulness bagi umat pilihan yang sedang dilanda pergumulan yang begitu hebat. Allah sudah berjanji bahwasanya Dia akan selalu tinggal bersama dengan umat pilihannya. Sekalipun mungkin iman kita tergoncang oleh berbagai pergumulan yang terus menghantam kehidupan kita, tetapi Allah akan selalu menyertai kita. Allah berjanji karena Dia setia. Saat ini mungkin ada di antara kita yang imannya tengah terguncang di musim pandemi ini. Tekanan hidup begitu menghimpit sehingga bahkan kita tidak tahu harus berbuat apa. Berpikir pun pikiran kita menjadi kacau. Mungkin ada yang seperti tadi, ibu tadi yang mengalami tekanan yang begitu berat sampai-sampai tidak bisa berkata-kata. Hal itu merupakan satu hal yang wajar bagi kita umat manusia. Kita tidak perlu takut ketika kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata di dalam doa kita. Karena apa? Karena Allah Roh Kudus yang akan menyampaikan isi hati kita itu kepada Bapa yang di surga. Jemaat yang terkasih, ketika pergumulan begitu hebat, begitu dahsyat kita hadapi di tengah wabah ini, Tuhan meminta supaya kita tetap kuat, tetap teguh di dalam iman. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya, dalam puji-pujian. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan umat-Nya, sekalipun terkadang kita umat pilihannya ini sering meninggalkan Tuhan. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Tuhan sudah memberikan jaminan hidup yang kekal. Kalau yang kekal saja sudah Tuhan jaminkan, apalagi kehidupan kita yang sementara. Pasti jaminan pemeliharaan Tuhan itu akan selalu menyertai hidup kita. Karena apa? Karena karakter Allah itu adalah setia. Untuk itu, percayakanlah setiap pergumulan kita kepada Allah yang setia. Karena Dia akan selalu mendampingi kita, menyertai kita, menghiburkan kita. Itulah kesetiaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh setia. Ketika kami sering tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia mendampingi kami, menghiburkan, menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang kami tidak tahu Tuhan seberapa berat pergumulan hidup mereka. Atau bahkan mungkin ada yang seperti ibu tadi tidak bisa mengungkapkan kata-kata, hanya air mata yang keluar. Tuhan, lihat setiap pergumulan umat Tuhan. Selidiki hati mereka, supaya mereka ya Tuhan sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, datang menghadap kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang setia. Biarlah itu boleh terus kami imani, sehingga kami tetap kuat, tetap teguh, menjalani setiap persoalan di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin langkah setiap kami, untuk kami boleh keluar sebagai pemenang dalam setiap pencobaan pergumulan yang kami hadapi sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.